Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG. Video ini akan menjelaskan hasil diskusi mengenai penerapan teori-teori belajar dan motivasi belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 kelas MIPA 1 program PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Bengkulu. Tak kenal maka tak sayang, berikut anggota dari kelompok 5. Saya, Pinkan Lutfiah Miftahus Salimah sebagai moderator dan pemateri, Hafiza Imam Hidayatullah sebagai pemateri, dan Rosma Lingga sebagai pemateri. Untuk materi diskusi yang pertama adalah mengenai penerapan teori-teori belajar. Teori-teori belajar tersebut meliputi teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Teori belajar yang pertama adalah teori behavioristik. Teori belajar ini adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Nah, terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, bagaimana penerapan teori behavioristik ini di dalam pembelajaran? Ada beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik yang dapat dilakukan guru di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan materi yang kompleks. Contohnya, jika pada saat itu materi yang dipelajari adalah materi plante, maka guru hendaknya telah menyusun materi mulai dari awal mengenai pengertian, ciri, klasifikasi, hingga peranannya dalam kehidupan. Kemudian, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Misalnya, guru menginstruksikan peserta didik untuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian, jika melakukan eksperimen, maka guru akan mendemonstrasikan terlebih dahulu cara pemakaian alat percobaan dan lain-lain. Lalu, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka guru akan segera memperbaiki. Misalnya, pada saat berdiskusi, guru mendapati kesalahan konsep dari peserta didik. Misalnya, tumbuhan kaktus tidak memiliki daun. Maka, guru akan meluruskan konsep tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa tumbuhan kaktus sebenarnya memiliki daun, namun daun tersebut mengalami modifikasi menjadi duri-duri kecil. Atau saat peserta didik melakukan kesalahan pada saat menggunakan alat untuk eksperimen, maka guru akan mendemonstrasikan cara penggunaan yang benar. Kemudian, guru juga hendaknya memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Contohnya, guru memberikan contoh soal terlebih dahulu untuk diselesaikan bersama-sama. Kemudian, peserta didik menyelesaikan soal dengan tipe soal yang sama. Lalu, peserta didik juga menyebutkan jawabannya. Nah, aktivitas ini akan membuat peserta didik menjadi berpikir, mencatat, lalu mengomunikasikan jawaban sehingga terjadi aktivitas mengulang yang dapat membentuk pembiasaan bagi peserta didik. Kemudian, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Misalnya, jika peserta didik terlihat sedang mengalami masalah dalam pembelajarannya, maka guru dapat memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik tersebut bahwa peserta didik tersebut sebenarnya bisa. Kemudian, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Misalnya, ketika peserta didik sudah mampu menjawab pertanyaan dengan benar, maka guru memberikan pujian kepada peserta didik, bisa secara verbal ataupun memberikan reward. Sebaliknya, jika peserta didik melakukan kesalahan, misalnya terlambat, maka peserta didik dapat diberikan hukuman dan diajak untuk berkomitmen agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berbandura sering dinamakan dengan pembelajaran observasional atau modeling, yaitu pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain.
Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yaitu proses perhatian, retensi, produksi, dan motivasi serta penguatan. Nah, penerapan teori sosial kognitif di dalam pembelajaran melalui 4 tahap tersebut dapat dimulai dari tahap perhatian. Tahap perhatian merupakan tahap memusatkan perhatian peserta didik, dapat dilakukan dengan memulai pembelajaran dengan persepsi yang menyenangkan seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, mengajak peserta didik untuk menggerakkan anggota badan, dan bertanya pada peserta didik. Pada tahap retensi atau tahap pemertahanan, merupakan tahap di mana peserta didik mengkodekan informasi kemudian menyimpannya ke dalam memori. Pada tahap ini, guru dapat memberikan contoh sebelum memulai pembelajaran, melakukan pengulangan informasi, mengaitkan informasi baru dengan informasi lama, ataupun elaborasi untuk memperdalam pengetahuan peserta didik. Pada tahap produksi atau praktik, merupakan proses di mana peserta didik dapat mempraktikkan informasi yang telah didapatkan. Pada tahap ini, guru dapat memberikan latihan tertulis, tugas kelompok, serta pekerjaan rumah untuk melihat umpan balik dari peserta didik. Tahap keempat ialah motivasi dan penguatan, di mana guru memotivasi peserta didik untuk melakukan suatu peniruan. Pada tahap ini, guru dapat memberikan imbalan, pujian, perbandingan sosial, pertanggungjawaban ataupun hukuman pada peserta didik. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Kita akan membahas mengenai penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama yakni mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Yang kedua yakni guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Yang ketiga yakni mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, yakni siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman sendiri. Jika merasa nyaman dan aman untuk mengemukakan gagasan-gagasan mereka, maka dialog yang sangat bermakna akan tercipta di dalam kelas. Yang kelima yakni siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialaminya. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Dan yang terakhir yakni guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi interaktif.
Proses pembelajaran yang menetapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran yang muncul karena prinsip konstruktivisme. Yang pertama yakni pembelajaran konstruktivistik, yakni model pembelajaran yang berfokus pada konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh siswa melalui proses berpikir dan menemukan diri sendiri. Melalui proses ini, siswa diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan mendiskusikannya dengan teman-teman sebaya. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran ini menekankan pada kerjasama dan berkolaborasi dengan siswa lain dalam proses pembelajaran. Siswa dipandu untuk memahami masalah dan menyelesaikannya bersama-sama dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga yakni pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Siswa dipandu untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses pemecahan masalah yang diberikan. Yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah yang kompleks melalui proyek yang dikerjakan oleh siswa. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses pemecahan masalah yang terkait dengan proyek yang diberikan. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Model pembelajaran ini menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi yang dilakukan oleh siswa. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses penemuan yang dilakukan sendiri. Semua model pembelajaran yang di atas merupakan contoh dari model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu prinsip bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses berpikir dan menemukan sendiri. Pada segmen terakhir, kami akan membahas mengenai kasus peningkatan motivasi peserta didik, di mana kami sudah menyediakan 4 orang siswa yang memiliki kondisi yang berbeda-beda, yakni pertama ada Tania, Samuel, Sandra, dan Robert. Berikut pembahasannya. Untuk penyelesaian kasus, yang pertama pada kasus Tania yang berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan rendah serta keinginan rendah untuk sukses. Dalam hal ini, guru dapat meningkatkan motivasi belajar Tania dengan berbicara kepada Tania terkait apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Tania. Serta guru dapat bertanya alasan kenapa keinginan Tania untuk sukses itu rendah. Kemudian guru dapat memberikan berbagai gambaran contoh perilaku orang-orang yang mencapai cita-cita, terutama cita-cita yang Tania inginkan. Karena Tania masih berusia 7 tahun, guru dapat melibatkan pembelajaran sambil bermain supaya Tania lebih semangat ketika belajar. Misalnya dengan menggunakan media berbasis permainan ataupun menggunakan metode role-playing. Hendaknya proses pembelajaran ini berlangsung untuk melihat apakah motivasi belajar Tania meningkat. Selanjutnya pada kasus Samuel yang berusia 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga diri pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dalam hal ini, guru dapat meningkatkan motivasi Samuel dengan mencoba berbicara kepada Samuel bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak harus selalu sukses pada semua hal. Kegagalan yang terjadi bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru dapat memberikan contoh orang-orang sukses yang pernah gagal. Dalam hal ini, guru perlu membantu menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, dan pikiran positif dalam diri Samuel supaya Samuel tidak lagi berpikiran negatif akan kegagalan. Selanjutnya adalah penyelesaian untuk kasus Sandra berumur 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan cenderung meremehkan keterampilan orang lain. Nah, untuk kasus Sandra ini, guru dapat menggali permasalahan Sandra terlebih dahulu agar guru bisa mengetahui penyebab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran yang muncul karena prinsip konstruktivisme. Yang pertama yakni pembelajaran konstruktivistik, yakni model pembelajaran yang berfokus pada konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh siswa melalui proses berpikir dan menemukan diri sendiri.
Melalui proses ini, siswa diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan mendiskusikannya dengan teman-teman sebaya. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Modal pembelajaran ini menekankan pada kerjasama dan berkolaborasi dengan siswa lain dalam proses pembelajaran. Siswa dipandu untuk memahami masalah dan menyelesaikannya bersama-sama dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga, yakni pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Siswa dipandu untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses pemecahan masalah yang diberikan. Yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah yang kompleks melalui proyek yang dikerjakan oleh siswa. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses pemecahan masalah yang terkait dengan proyek yang diberikan. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Model pembelajaran ini menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi yang dilakukan oleh siswa. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui proses penemuan yang dilakukan sendiri. Semua model pembelajaran yang di atas merupakan contoh dari model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu prinsip bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses berpikir dan menemukan sendiri. Pada segmen terakhir, kami akan membahas mengenai kasus peningkatan motivasi peserta didik, di mana kami sudah menyediakan 4 orang siswa yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama ada Tania, Samuel, Sandra, dan Robert. Berikut pembahasannya. Untuk penyelesaian kasus, yang pertama pada kasus Tania yang berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan rendah serta keinginan rendah untuk sukses. Dalam hal ini, guru dapat meningkatkan motivasi belajar Tania dengan berbicara kepada Tania terkait apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Tania. Serta guru dapat bertanya alasan kenapa keinginan Tania untuk sukses itu rendah. Kemudian guru dapat memberikan berbagai gambaran contoh perilaku orang-orang yang mencapai cita-cita, terutama cita-cita yang Tania inginkan. Karena Tania masih berusia 7 tahun, guru dapat melibatkan pembelajaran sambil bermain supaya Tania lebih semangat ketika belajar. Misalnya dengan menggunakan media berbasis permainan ataupun menggunakan metode role-playing. Hendaknya proses pembelajaran ini berlangsung untuk melihat apakah motivasi belajar Tania meningkat. Selanjutnya pada kasus Samuel yang berusia 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga diri pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dalam hal ini, guru dapat meningkatkan motivasi Samuel dengan mencoba berbicara kepada Samuel bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak harus selalu sukses pada semua hal. Kegagalan yang terjadi bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru dapat memberikan contoh orang-orang sukses yang pernah gagal. Dalam hal ini, guru perlu membantu menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, dan pikiran positif dalam diri Samuel supaya Samuel tidak lagi berpikiran negatif akan kegagalan. Selanjutnya adalah penyelesaian untuk kasus Sandra berumur 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan cenderung meremehkan keterampilan orang lain. Nah, untuk kasus Sandra ini, guru dapat menggali permasalahan Sandra terlebih dahulu agar guru bisa mengetahui penyebab Sandra memiliki sikap tersebut. Nah, dalam kondisi ini, guru sebaiknya dapat menjadi pendengar yang baik agar Sandra pun mampu mengutarakan suasana yang ada di dalam dirinya secara terbuka. Kemudian, guru dapat menanamkan sikap empati kepada peserta didik khususnya Sandra agar ia bisa memposisikan diri sebagai orang lain dan akhirnya timbul sikap saling menghargai. Kemudian, ajaklah Sandra untuk bisa lebih sering mengapresiasi pencapaian orang lain. Tanyakan juga kepada Sandra bagaimana rasanya ketika pencapaian atau keterampilannya diapresiasi oleh orang lain dan juga bagaimana perasaan Sandra ketika pencapaiannya itu justru diremehkan oleh orang lain. Kemudian, guru juga bisa melakukan pembelajaran secara kelompok agar Sandra dapat belajar bekerja sama dan melihat bahwa teman-temannya memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Robert, siswa berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Di mana kondisi Robert
Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi Robert. Yang pertama yakni tentukan tujuan dan sasaran yang jelas. Bantu Robert menentukan tujuan dan sasaran yang jelas seperti meningkatkan nilai ujian atau menyelesaikan proyek sekolah dengan baik. Hal ini dapat membantu Robert merasa terfokus dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua yakni berikan dukungan emosional. Seringkali masalah motivasi terkait dengan masalah emosional. Jadi, pastikan Anda memiliki waktu untuk mendengarkan Robert dan membantunya mengelola perasaannya. Yang ketiga yakni jadikan belajar menyenangkan. Cari cara untuk membuat proses belajar menyenangkan bagi Robert, seperti dengan menggunakan metode belajar yang berbeda atau mengajaknya ke kelas tambahan. Keempat yakni berikan pujian dan penghargaan. Jangan lupa untuk memberikan pujian dan penghargaan kepada Robert setiap kali dia mencapai sesuatu yang positif. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasinya. Yang kelima yakni bantu Robert menemukan minat dan hobi. Carilah minat dan hobi yang mungkin bisa menarik bagi Robert dan bantulah dia mengeksplorasi dan mengembangkannya. Ini dapat membantu dia merasa terlibat dan terpacu untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang keenam yakni berikan bantuan dan dukungan. Pastikan bahwa Robert memiliki akses ke bantuan dan dukungan yang diperlukan, termasuk bantuan akademik dan dukungan emosional. Ini dapat membantu dia merasa lebih percaya diri dan terlibat dalam proses belajar. Dan yang terakhir yakni jadwalkan waktu belajar yang tepat. Bantulah Robert mengelola waktunya dengan baik dengan membantu dia menjadwalkan waktu belajar yang tepat. Ini dapat membantu dia merasa lebih terorganisir dan terfokus dalam proses belajar. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, pernyataan, saran, kritik, maupun sanggahan, silakan berkomentar di forum diskusi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.